Selamat datang mahasiswa farmasi dan apoteker Indonesia di kelas Pharmacist Patient Counseling Series Diabetes Mellitus. Saya apoteker Rizny akan memberikan gambaran umum materi yang akan diberikan pada kelas ini. Kelas ini akan mencakup 3 topik. Topik pertama adalah penjelasan umum pelayanan konseling dan edukasi pasien diabetes mellitus. Kemudian dilanjutkan dengan topik kedua, yaitu konseling obat diabetes mellitus menggunakan obat per oral. Dan topik ketiga yaitu konseling obat diabetes mellitus menggunakan obat injeksi. Dalam video ini saya akan menjelaskan topik pertama mengenai penjelasan umum konseling pasien diabetes mellitus. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker sebagai konselor kepada pasien dan atau keluarganya. Konseling dapat pula mencakup identifikasi masalah terkait obat pada pasien yang diikuti dengan diskusi solusi masalah tersebut. Melalui konseling, pasien diharapkan mendapatkan hasil terapi yang optimal, risiko ROTD yang rendah, dan pengobatan yang cost efektif. Seringkali dalam melakukan konseling atau edukasi pasien, apoteker perlu menentukan prioritas pasien yang mendapatkan konseling. Kriteria pasien tersebut adalah pertama, pasien dengan kondisi khusus seperti pasien geriatrik, pediatrik, pasien dengan gangguan ginjal, gangguan hati, pasien hamil dan atau menyusui. Selanjutnya, pasien dengan penyakit kronis seperti pasien yang menderita diabetes mellitus sehingga memerlukan pengobatan jangka panjang. Kemudian, pasien yang mendapatkan alat khusus, misalnya pada pasien DM yang membutuhkan injeksi. Penggunaan obat akan membutuhkan penjelasan khusus agar obat dapat bekerja secara efektif. Selain itu, pasien yang mendapatkan obat indeks terapi sempit dan polifarmasi juga menjadi kriteria pasien yang dikonseling, termasuk pasien DM yang mendapatkan banyak obat kombinasi dengan berbagai komplikasi yang menyertainya. Terakhir adalah pasien yang memiliki riwayat kepatuhan yang buruk. Dalam melakukan konseling, terdapat 2 model yang umum dikenal, yaitu medical model dan helping model. Saat ini, helping model lebih dipilih karena model ini memberikan kesempatan pada pasien untuk terlibat secara aktif dalam proses konseling. Misalnya, pasien dapat memilih cara pemecahan masalah terkait obat yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pasien. Helping model juga menciptakan hubungan yang setara antara pasien dan apoteker. Secara umum, pemberian konseling yang baik meliputi tahapan yang sistematis agar identifikasi masalah atau pemberian informasi menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tahapan pemberian konseling yaitu pembukaan, penggalian informasi, pemberian informasi obat, memastikan pemahaman pasien, dan penutup. Mari kita bahas satu persatu. Sebagai konselor, tentunya apoteker perlu memperkenalkan dirinya. Perkenalan ini penting sebagai langkah awal kita dalam membangun hubungan dengan pasien. Apoteker selanjutnya mengkonfirmasi apakah lawan bicaranya adalah pasien yang akan menggunakan obat atau keluarga kerabat pasien. Jangan lupa untuk meminta kesediaan waktu, terlebih ketika pasien terlihat terburu-buru. Kita bisa memberikan time frame atau durasi waktu konseling agar pasien mendapatkan gambaran berapa lama konseling akan berlangsung. Tahap selanjutnya adalah penggalian informasi. Tahapan ini penting untuk menentukan informasi apa yang akan kita berikan dan apakah ada masalah terkait obat yang membutuhkan konfirmasi dari tenaga kesehatan lain. 3 prime questions bertujuan untuk menghindari pemberian informasi yang tumpang tindih dan mencegah informasi yang bertentangan dengan yang diberikan dokter, seperti misalnya indikasi obat, karena obat bisa memiliki berbagai indikasi. 3 prime questions terdiri dari pertama, apa yang dokter katakan tentang fungsi obat ini, kedua, bagaimana penjelasan dokter tentang cara minum obat ini, dan ketiga, apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah minum obat ini. Selanjutnya, apoteker dapat menggali informasi mengenai gejala yang dirasakan pasien, riwayat alergi, riwayat pengobatan, serta penyakit lain yang dialami pasien. Informasi ini dapat digunakan apoteker misalnya untuk mengidentifikasi apakah ada potensi interaksi obat dari pengobatan rutin pasien, identifikasi duplikasi obat, atau memastikan obat yang akan diberikan tidak menimbulkan alergi. Perlu diingat, dalam melakukan penggalian informasi sangat disarankan untuk memberikan open-ended question atau pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka mendorong pasien untuk memberikan informasi detail yang dibutuhkan apoteker dalam menggali informasi.
Setelah penggalian informasi, apoteker siap untuk memberikan informasi obat. Informasi yang perlu disampaikan diantaranya adalah indikasi dan aturan penggunaan obat, potensi efek samping dan cara mengatasinya, interaksi obat, cara penyimpanan, dan terapi non-farmakologi. Informasi yang dapat diberikan pada pasien diabetes mellitus diantaranya adalah: pertama, kita bisa memberikan informasi indikasi obat dan cara penggunaannya, misal pada saat perut kosong atau saat makan. Kedua, memberikan informasi potensi ROTD yang dapat terjadi berikut tanda dan gejala serta cara mengatasinya. Misalnya, risiko hipoglikemia yang ditandai dengan lemas dan keringat berlebih. Maka apoteker dapat menyarankan pasien untuk mengonsumsi makanan tinggi gula seperti permen. Ketiga, kita memastikan pasien mengetahui jadwal penggunaan obat yang tepat, khususnya jika pasien menerima kombinasi antidiabetes. Selanjutnya, memastikan pasien menggunakan injeksi insulin dengan tepat dari mulai dosis, lokasi penyuntikan, cara penyuntikan, penyimpanan, dan pembuangan. Mendorong pasien untuk mengatur pola makan yang sesuai, seperti mengurangi konsumsi gula. Dan juga kita bisa merekomendasikan pemeriksaan kadar glukosa darah rutin bagi pasien prediabetes dan diabetes untuk mengantisipasi progres penyakit. Setelah pemberian informasi, apoteker harus memastikan bahwa pasien telah memahami informasi yang diberikan. Apoteker dapat melakukan metode teach back dan show me, misalnya dengan mengatakan, "Kita sudah banyak berdiskusi hari ini. Untuk memastikan saya tidak melewatkan informasi penting, mari kita mengulang informasi penting bersama-sama. Bisakah Anda sebutkan kapan Anda minum obat metformin?" Konseling selanjutnya dapat diakhiri dengan memberikan kesimpulan secara singkat dan memberikan kontak yang dapat dihubungi jika pasien memiliki pertanyaan lebih lanjut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya dapat dilihat di topik 2, yaitu konseling pasien DM yang menggunakan obat per oral.